Selamat bergabung Lila Anjani, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ada suara Nirat Maya, selamat bergabung, selamat malam. Waalaikumsalam Laila. Kemarin baru selesai Supermoon kita ya. Purnama Supermoon. Dan beberapa kabar yang ada di sosial media yang viral, yang rame, masih juga seliweran ya. Beberapa ada yang juga dari fokus ke situ dan meminta saya untuk membahasnya gitu. Beberapa hari yang lalu sih sebetulnya mah. Nah, sekarang mungkin kita ngobrol aja ya. Ngobrol sedikit, sharing, menyampaikan tentang yang sedang viral ramai di kalangan ilmuwan dan berakibat kepada dunia. Berawal dari seorang profesor yang bernama Profesor Avi Loebs dari Harvard. Dia seorang fisika kuantum. Ini tentang 3i Atlas, tamu kosmik dan cermin kesadaran manusia. Bayangkan ketika di tengah lenggang perjalanan kita di bumi, tiba-tiba sebuah cahaya asing menembus batas tata surya. Ia datang bukan untuk menakuti, bukan pula untuk memamerkan kuasa, melainkan untuk berbisik lembut kepada kesadaran manusia. Kalau diterjemahkan dan dibahasakan, Atlas ini berkata, "Aku datang dari jauh hanya untuk mengingatkan bahwa kamu bukan satu-satunya penghuni semesta." 3i atau Atlas bukan sekedar komet. Ia adalah simbol dari kemungkinan yang tak terbatas. Selamat bergabung. Kan duluan, pangerannya hilang, jadi kan duluan aja. Atlas itu 3i bukan sekedar komet. Ia adalah simbol dari kemungkinan yang tak terbatas. Pesan dari jantung galaksi yang menembus waktu dan cahaya. Ia melintas di antara bintang dengan kecepatan katanya 58 km per detik. Wow. Selamat bergabung Kidung Wijaya, selamat bergabung, selamat malam. Dan besarnya itu hampir sebesar pulau Sumatera ya. Tanpa nama, selamat bergabung, itu menurut pernyataan si Profesor Avi Loebs di Harvard, seorang fisikawan, ilmuwan fisika kuantum. ...58 km per detik. Cepat ya, sangat cepat berarti. Setara dengan mungkin ya, kalau disetarakan, setara dengan melampaui kebekuan pemahaman manusia. Dan saat kita menatap lintasannya, ada sesuatu dalam diri yang bergetar. Rampes, Mbak Herlina, silakan. Di saat kita menatap lintasannya, ada sesuatu yang bergetar di dalam diri. Sebuah kesadaran halus bahwa hidup ini bukan hanya tentang bumi, melainkan tentang keterhubungan antara atom di tubuh kita dan debu bintang di langit. Orbit 3i Atlas tidak melingkar seperti komet biasa. Ia tidak terikat pada tata surya manapun.
itu seperti jiwa yang bebas menembus sistem keyakinan, dogma, dan pola kehidupan. Fenomena langit ini, fenomena angkasa ini yang sedang gaduh di kalangan ilmuwan, mengajarkan kita bahwa tidak semua yang melintas harus menetap, dan tidak semua yang pergi berarti berakhir. Kehidupan manusia pun begitu. Kadang kita harus keluar dari orbit kebiasaan dan pola lama yang membatasi, agar bisa menemukan arah baru kesadaran. Triai atau Atlas, itu mereka yang memberikan nama. Bagi saya ia adalah pengingat tentang keberanian untuk melintas, tentang kebebasan memilih jalur yang belum dipetakan. Memang secara sains, Triai atau yang disebut Atlas adalah objek antar bintang ketiga, katanya ya, antar bintang ketiga yang pernah tercatat setelah bergabung Aku Cinta, Bunda Farsi. Terima kasih tanpa nama sudah tetap layar. Jika kita andai-andai ya, jika komet terbuat dari es, debu, dan logam nikel, maka manusia terdiri dari air, karbon, dan cahaya kehidupan. Keduanya sama, menjadi wadah bagi kosmos. Kalau orang barat sana menyebut mikrokosmos, makrokosmos. Nenek moyang kita menyebut jagat alit, jagat ageng, bumi alit, bumi ageng. Jadi saat komet mendekati matahari, ia mulai mencair. Kalau komet itu dari es, dia menyemburkan ekor panjang yang menari seperti doa di langit, ibarat seperti itu ya. Nah, demikian pula manusia ketika mendekat pada cahaya kesadaran, lapisan-lapisan ego mulai runtuh. Emosi-emosi lama menguap menjadi uap spiritual, dan inti jiwa pun bersinar. Dalam bahasa kimiawi, panas itu merupakan sebuah aksi reaksi yang menyalakan karena terjadi reaksi. Nah, kalau dalam bahasa jiwa, panas menyalakan reaksi itu seringkali disebut dengan cahaya menyalakan kesadaran. Ini komet atau pesawat alien? Nah, itu yang paling banyak ya, yang sedang rame nih. Pertanyaan ini muncul dari rasa ingin tahu purba manusia, dari DNA purbanya. Apakah kita sendirian di semesta ini? Namun sebenarnya pertanyaan itu sih sebetulnya tidak untuk mencari makhluk asing. Tetapi bagi saya itu adalah sebuah rindu untuk mencapai kembali kepada asal usul diri. Setelah bergabung Nur Alam Aji, Arya Dilah, sesungguhnya kita adalah alien. Kita adalah alien bagi alam semesta ini yang lupa asalnya. Triai atau Atlas datang untuk mengingatkan bahwa yang asing bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dikenali dan disinari. Karena dalam tradisi spiritual, yang asing ini adalah bayangan diri sendiri. Rahayu Nur Alam Aji Saka Rahayu.
Sekali lagi, dalam bahasa tradisi spiritual, yang asing adalah bayangan diri sendiri, di mana itu adalah bagian dari jiwa yang belum pernah diterima. Three Eye Atlas ini merupakan simbol energi pembaruan dan kecepatan pencerahan. Melihat kecepatannya yang luar biasa, 58 km per detik. Nah, ini kecepatan pencerahan dan membawa energi pembaruan. Sesungguhnya kita sedang disadarkan bahwa perubahan tidak selalu datang perlahan. Rampes Ganesha, silakan. Perubahan tidak selalu datang perlahan, saudara-saudari baraya semuanya. Kadang ia melesat secepat cahaya kesadaran, dan itu sedang terjadi di 2025 ini. Pencerahan tidak datang perlahan, sangat cepat, seperti cahaya kesadaran. Three Eye atau Atlas adalah simbol dari evolusi mendadak. Lompatan kuantum kalau bahasa saya nyebutnya ya. Lompatan kuantum dari keterbatasan menuju kebebasan. Kehadirannya bagi saya mengajarkan kita untuk tidak takut dengan percepatan zaman. Justru kita harus berani. Kehadiran Atlas, Three Eye itu mengajarkan kita untuk tidak takut dengan percepatan zaman. Matur sembah nuwun Mas Benny, selamat bergabung. Artinya ketika terjadi evaluasi dan evolusi yang dadakan, cepat, besar, ini simbol apa? Perubahan yang datang dengan cepat, dan keabadian itu adalah perubahan itu sendiri, di mana kesederhanaan dan kerendahan hati menjadi simbol. Rampes, Mas Benny Rampes, selamat bergabung Taman Underscore Oksigen. Meskipun sebesar gunung es, Rampes Mbak Rusmawati Tanjung, meskipun sebesar gunung es, komposisinya sederhana, es, debu, dan cahaya. Dari sinilah pelajaran terbesar muncul, bahwa kesederhanaan adalah kekuatan tertinggi. Dalam dunia yang berisik saat ini dengan kebanggaan dan citra, banyak yang ya seperti lihat di sosmed ya, Three Eye atau Atlas ini datang diam-diam, tidak bersuara, tidak butuh pengakuan. Bahkan nama Three Eye atau Atlas diberikan nama oleh ilmuwan. Aslinya namanya apa? Dia tidak memperkenalkan diri apapun. Dia tidak menunjukkan diri dengan aku ini loh, saya ini loh, tidak. Ia hanya melintas, namun meninggalkan gema di kesadaran manusia. Perjalanannya mendekati matahari adalah metafora agung dari pencerahan. Komet semakin panas, tubuhnya mencair. Namun justru di sanalah ia memancarkan ekor cahaya paling indah. Sesungguhnya demikian pula manusia. Ketika kita mendekat kepada sumber cahaya sejati, ego mulai melebur.
dan jiwa pun bersinar. Rasa sakit bukan akhir, luka, pengkhianatan, dan lain sebagainya itu bukan akhir, melainkan tanda transformasi diri. Tanda transformasi diri yang sedang berlangsung, sedang terjadi untuk evolusi. Pencerahan bukan hadiah. Sekali lagi, pencerahan, kesadaran bukan hadiah, melainkan proses mendekat ke inti diri. Ibaratnya seperti komet Atlas mendekat ke matahari. Memang di dalam mitos dan spiritualitas secara umum dan juga akar budaya, fenomena komet atau fenomena angkasa ini sudah banyak ya dituliskan. Seperti misalnya di peradaban Mesir, di Cina, di Sunda sendiri, dan di India, juga di beberapa peradaban manusia yang lainnya juga pernah ada catatannya. Komet selalu dianggap tanda besar. Tapi setiap peradaban manusia yang ada sesuai bangsanya berbeda menyikapi, memaknainya, mengkajinya. Kadang juga komet atau apapun yang terjadi di angkasa itu yang melintas kadang disebut pembawa pesan para dewa. Ada bangsa yang mengartikan seperti itu, peradaban manusia yang mengartikan seperti itu, memaknainya. Sesuatu apapun yang terjadi di angkasa, di bumi dan lain sebagainya, apalagi di angkasa, merupakan sering disebut sebagai pembawa pesan para dewa. Kadang juga disebut sebagai tanda zaman baru. Nah, kalau dalam ajaran Nusantara, salah satunya ini dibaca sebagai panggilan semesta. Tanda bahwa langit sedang berbicara, bahwa manusia harus kembali menyelaraskan diri dengan hukum alam dan kebijaksanaan leluhur. Dan ini selaras dengan psikologi dan kesadaran jiwa ya, kalau di umum mengenal seperti itu. Selamat bergabung, terima kasih Rul, salam not, terima kasih sudah tetap layar. Secara psikologis, 3i atau atlas ini menggambarkan dinamika manusia ketika jiwa luar dan jiwa dalam bertemu. Apakah terdengar asing? Ada jiwa luar dan jiwa dalam? Atau sebelumnya sudah pernah mendengar? Jadi secara psikologis, ini menurut psikologis ya, saya memadukan semua unsur keilmuan keajaran. Secara psikologis, 3i atau atlas ini menggambarkan dinamika manusia ketika jiwa luar dan jiwa dalam berpadu. Bagaimana bisa selaras guru? Nah, kalau tanya gimana, itu bukan pertanyaan yang perlu dijawab oleh kata-kata, karena itu praktek, tindakan, perilaku. Dan terkadang pikiran bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban yang mau dilakukan, tapi hanya ingin mendengarkan apa yang mau didengarkan. Jadi kalau bagaimana pertanyaannya, jawabannya adalah laku, tindakan. Bisa kita lakukan bersama-sama jika berkenan. Kita lanjut ya. Nanti saya buka pertanyaan untuk siapapun yang mau bertanya dan naik untuk ngobrol. Gini, kita ulangi ya dari secara psikologis. 3i atlas menggambarkan dinamika manusia ketika jiwa luar dan jiwa dalam bertemu. Nah, ini seperti cermin bahwa sadar yang mengajarkan kita
Mengajarkan apa? Mengajarkan untuk melihat sisi yang terlupakan. Apa sisi yang terlupakan? Bayangan, trauma, dan potensi diri yang tersembunyi. Orbit hiperboliknya adalah pola pikir bebas. Nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Bukan melingkar dalam kecemasan masa lalu. Jadi kalau disebut orbit hiperboliknya itu adalah pola pikir bebas, merdeka. Bukan melingkar dalam kecemasan masa lalu, melainkan terbuka pada kemungkinan masa depan. Ia mengajarkan seni untuk melepaskan keterikatan dan berjalan dengan kesadaran. Di saat inilah sebetulnya kolaborasi antara sains, spiritualitas nusantara, psikologi, ahli-ahli kesadaran dilakukan untuk transformasi evolusi bersama-sama untuk merawat, menyelaraskan bumi dan langit, juga diri manusia dan sesama. Ya, berita Atlas AI ini kan mulai rame karena NASA ya gitu ya, dari Profesor Avi Loeb, Harvard, terus ada James Webb gitu ya. Para ilmuwan dunia ini semua bekerja sama nih, ilmuwan dunia dengan pengetahuannya masing-masing sesuai dengan pengetahuannya. Mereka bekerja sama untuk memahami 3i Atlas. Jika mereka hanya menggunakan satu sisi, satu cabang ilmu, yaitu sains, maka akan mendapatkan jawaban secara sains menurut mereka. Kalau dikolaborasikan sains dan kesadaran kolektif, spiritualitas Nusantara, maka bukan hanya AI 3i atau Atlas ini, komet, pesawat, luar angkasa, ada yang menyebut dia Lemurian, Etepaka ya salah satunya dan lain sebagainya gitu. Bukan hanya itu yang ditemukan, tapi akan menemukan bahwa ini adalah contoh kesadaran kolektif manusia yang bersatu dalam pengetahuan. Seperti neuron otak, kita punya neuron otak, bumi juga ada neuron otaknya. Nah, neuron otak bumi ini sedang menyala saat ini. Menyalanya lewat apa? Rasa ingin tahu bersama. Makanya rame ya Atlas ini, si 3i ini. Rahayu Kang Mas Paimu, rahayu. Nah, sebetulnya disinilah saatnya sains dan spiritualitas bertemu. Bukan untuk saling ini yang benar, ini yang salah, tapi berpadu. Karena tidak ada yang berlawanan. Spiritualitas dengan sains berkolaborasi, akhirnya bisa menemukan sebuah kebenaran objektif yang bisa dijelaskan secara realita kenyataan. Karena pengetahuan tanpa kesadaran itu akan menjadi dingin. Spiritualitas tanpa pengetahuan menjadi buta. 3i atau Atlas ini sebetulnya saat-saat kita ini dijadikan sebuah jembatan antara keduanya itu, sains dan spiritualitas, antara rasio dan intuisi, antara teleskop dengan hati. Ya banyak ya di 3i Atlas ini menjadi sebuah misteri, konspirasi, dan kebenaran diri. Inner builder sama dengan inner power, inner light. Ini mungkin tak penyakang. Betul sekali Mas Benny, selamat sudah menemukan kata-kata itu Mas Ben. Lanjutkan Mas Ben. Ya tentunya jangankan fenomena alam ya di angkasa, komet, Atlas gitu ya, yang terjadi di masyarakat, di negara, itu pun pasti ada konspirasi, ada misteri. Namun kita perlu mengetahuinya dengan apa? Kebenaran diri.
Tidak terombang-ambing terbawa dengan berita yang ada, digiring opini dan lain sebagainya. Jadi atlas ini pun ada misterinya, ada konspirasinya, ada kebenaran dirinya. Stoikisme, ada banyak stoikisme juga. Ini stoikisme itu hanya saluran adaptasi dari keilmuan yang nenek moyang kita dulu ajarkan. Hanya sedikit gitu ya. Dibawa oleh orang barat, orang luar, lahirlah stoikisme. Jadi Tri-Eye, atlas, ada misteri, ada konspirasi, dan beneran dirinya. Banyak teori beredar. Apakah ini kapal alien? Nah, itu yang paling rame ya. Makanya ada apa hubungannya dengan Lemuria dan lain sebagainya. Ada juga yang menghubungkan dengan apakah ini tanda akhir zaman. Namun ya Tri-Eye atau atlas mungkin seperti saya ya, tersenyum menjawabnya gitu. Betul Mas Paimo, akar dari stoikisme adalah leluhur Nusantara. Semuanya berakar dari sini. Ya, kalau atlas atau Tri-Eye tadi mendengarkannya, kegaduhan, pertanyaan manusia di bumi ketika mereka atlas ini lewat, dia mungkin menjawabnya seperti saya, tersenyum. Pertanyaan yang tadi, apakah ini kapal alien, apakah tanda akhir zaman, gitu, mungkin ya. Karena kebenaran sejati tidak datang dari luar, tapi dari kesadaran yang tenang di dalam diri. Misteri ada, bukan untuk diselesaikan. Kalau menurut saya ya, misteri ada itu bukan untuk diselesaikan, melainkan untuk membuka ruang rasa ingin tahu tentang ruang kesadaran. Ya, kalau sebutlah pesan untuk manusia yang dari bumi dengan ada atlas dan Tri-Eye ini, atlas atau Tri-Eye ya sebutannya. Tri-Eye atau atlas datang sebagai pesan luar angkasa untuk manusia bahwa kita sedang menuju era baru, era kesatuan kesadaran. Bukan lagi manusia melawan alam, tapi manusia bersama alam semesta. Bukan lagi peradaban yang membagi, tapi jiwa yang menyatu. Kalau saya bahasakan ya, ini pakai bahasa saya. Jika komet atlas ini, Tri-Eye, dia berbicara, karena kan tanpa suara ya. Tapi kalau jika berbicara, saya mungkin menerjemahkannya begini. Kenapa saya pakai kata jika? Karena supaya tidak mendoktrinasi, mengsugesti atau apapun itu ya. Jika komet atlas ini berbicara, maka dia berkata, bukalah hatimu, biarkan orbitmu terbuka. Beranilah menjadi cahaya yang melintas di kesadaran, yang melintas di langit kesadaran. Seperti itu kira-kira pesannya. Kehadirannya di langit ini bukan kebetulan. Ia muncul di masa manusia sedang bingung, terbelah, dan kehilangan arah. Tri-Eye atau atlas datang sebagai cermin langit, mengajak kita menatap diri, menggenggam tangan satu sama lain, dan berkata, kita semua berasal dari bintang yang sama.
Mari sambut tamu kosmik ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan penuh rasa berterima kasih, kesadaran, dan kasih sayang. Karena di balik setiap lintasan komet selalu ada doa semesta yang perlu kita dengar. Manusia bukan penghuni tunggal semesta. Manusia bukan penghuni tunggal semesta, melainkan percikan kesadaran semesta. Terima kasih warga sipil yang sudah tetap layar. Udah ya, segitu aja kali ya untuk pembuka obrolannya. Jadi kalau ada yang mau naik, mau ngobrol, mau sharing, silahkan naik saja ya. Tinggal klik aja tekan tanda tamunya di bawah. Sambil menunggu yang mau naik, sharing, bertanya langsung, ngobrol asik ya, santai. Kita atau saya berkata-kata lagi aja ya, mumpung masih mengalir nih kata-katanya. Di antara bintang yang berputar dalam tarian abadi, ada satu tamu yang datang, menembus, melintas sunyi, melintas di tengah perjalanan kita. Bukan sekedar komet, bukan sekedar batu es dari ruang gelap. Ia datang seperti pesan yang dikirimkan dari masa sebelum waktu dikenal. Sebelum salam dari semesta jauh, untuk mengingatkan kita bahwa kita pun berasal dari sana. Ketika teleskop di bumi menatap dan mendeteksi cahaya kecil yang meluncur cepat, kita sedang menatap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. Melintas dari luar sistem tata surya, benda yang tidak terikat oleh orbit biasa. Ia datang tanpa permisi, seperti kesadaran yang tiba-tiba menembus kabut batin. Dan disanalah maknanya, bahwa kita manusia juga bagian dari misteri besar. Kita adalah makhluk antar bintang yang lupa asalnya. Komet itu bukan hanya melintas di langit, ia melintas di dalam jiwa kita. Perhatikan jalannya yang bebas, lintasannya yang tak kembali. Tidak mengikuti orbit, tidak tunduk pada rutinitas gravitasi, tidak takut meninggalkan pusat cahaya. Begitulah seharusnya manusia yang sadar. Bebas memilih arah, bebas dari orbit lama, menjadi pengembara kesadaran di samudra semesta. Karena kehidupan bukan lingkaran tertutup, tapi lintasan terbuka. Kita bukan benda yang terjebak, tapi jiwa yang melintas. Hal yang umum ketika
melintas komet, bahkan komet yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Apalagi dengan konspirasi yang sudah beratus-ratus tahun lamanya ditanamkan tentang alien. Maka pertanyaan, apakah itu komet atau betul pesawat alien, pasti ada. Apakah itu pesawat alien? Pertanyaan itu bagi saya sesungguhnya pertanyaan itu lahir dari ketakutan pada yang tak dikenal. Namun sesungguhnya setiap yang asing adalah cermin dari sesuatu yang bisa kita kenali dalam diri. Kita sering takut pada alien yang di luar. Itu kenapa? Karena kita belum berdamai dengan alien yang ada di dalam. Sisi diri yang aneh, liar, jujur, dan tidak terduga. Komet 3i Atlas datang mengajarkan, jangan takut pada yang tidak kau pahami. Peluklah misteri, karena disitulah ruang kesadaran berkembang. Di mana kita diingatkan bahwa teknologi bukan hanya alat, tapi bisa jadi perpanjangan dari kesadaran kita. Dan 3i atau Atlas ini bisa menjadi momentum sebuah bukti bahwa ilmu, pengetahuan, dan spiritualitas itu tidak pernah terpisah. Yang satu mengamati luar, yang lain mengamati dalam. Keduanya mencari hal yang sama, kebenaran. Ya, 58 km per detik itu sangat cepat sekali ya. Bayangkan di dalam setiap detik. Dalam setiap detik itu berarti dia menembus ratusan ribu kilometer ruang hampa. Begitulah cepatnya perubahan yang sedang terjadi di bumi dan yang sedang terjadi di batin diri manusia. Sangat cepat, karena zaman tidak menunggu. Kesadaran pun harus menyesuaikan getarannya. Siapa yang lambat sadar tertinggal dalam kabut ketakutan. Siapa yang hadir penuh akan menyatu dengan arus semesta. Kecepatan bukan ancaman, ia adalah panggilan untuk hadir dan lebih dalam sebetulnya di setiap detik kehidupan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini sebesar gunung es, si komet itu ya kalau diibaratkan. Tapi terbuat dari bahan yang paling sederhana. Es, debu, logam ringan. Begitu juga manusia. Kita tampak rumit, tapi esensinya sederhana. Esensinya hanya cahaya dan kesadaran. Kekuatan sejati bukan pada bentuk, melainkan pada inti yang tak terlihat. Yang besar bukan yang keras, tapi yang mampu lembut. Yang mampu lembut di tengah badai. 3i atau Atlas ini bergerak mendekati matahari. Saya ulangi kembali ya. 3i Atlas bergerak mendekati matahari, pusat cahaya, sumber kehidupan. Dalam bahasa jiwa, spiritualitas Nusantara, ini adalah perjalanan menuju pencerahan. Setiap manusia adalah komet yang sedang mendekat pada pusat dirinya. Setiap langkah, setiap luka, setiap kehilangan
adalah bagian dari perjalanan menuju terang. Namun mendekati cahaya bukan tanpa resiko. Komet terbakar, lapisannya meleleh, intinya terkuak. Begitu pula kita. Saat semakin sadar, topeng akan jatuh, ego akan terbakar. Hanya kasunyatan yang tersisa, kalau pakai bahasa Nusantara ya. Mitos itu mengajarkan imajinasi, tapi fakta mengajarkan ketepatan. Dan di antara keduanya lahirlah kebijaksanaan. Triai atau Atlas hadir untuk menyeimbangkan dua kutub itu, mitos dan fakta, agar lahir kebijaksanaan. Ia memanggil kita bersama untuk menjadi manusia baru yang berani berpikir dengan rasio, namun tetap dengan kasih sayang yang meraja, nurani yang menjadi pemimpin. Setiap kali komet mendekat pada cahaya, ia melepaskan gas dan debu. Begitu pula manusia ketika mendekat pada kesadaran. Emosi mulai menguap. Rasa takut muncul ke permukaan. Masa lalu terbakar dalam penerimaan total. Lapisan keras pada tubuh komet itu seperti lapisan bawah sadar kita. Terlalu lama diselimuti oleh radiasi masa lalu, sampai akhirnya retak dan sinar jiwa keluar untuk pertama kali. Triai atau Atlas bukan hanya benda di luar sana. Ia adalah proses biologis dan spiritualitas di dalam diri kita. Leluhur Nusantara sering menyebut bahwa ketika terjadi komet yang melintas adalah tanda perubahan zaman. Bahkan leluhur kita, beberapa leluhur dan nenek moyang di Nusantara menyebutnya pertanda lahirnya kesadaran baru. Begitu pula saat ini. Triai atau Atlas datang di tengah krisis global. Di saat manusia bingung antara kecerdasan buatan dan kehilangan hati, ia mengingatkan bahwa teknologi akan berguna hanya jika kesadaran ikut naik, upgrade, evolusi, terjadi kultivasi. Triai atau Atlas adalah panggilan dari masa depan, simbol evolusi kesadaran manusia. Dari makhluk yang takut pada misteri, menjadi makhluk yang mencintai ketidakpastian. Apa yang ketidakpastian? Kehidupan. Ketika kita sudah ada pada di tahap itu, maka kita tidak lagi bertanya, apa ini? Apakah ini alien? Apakah ini? Tidak akan ada pertanyaan seperti itu lagi. Melainkan pertanyaannya adalah, apa pesan yang dibawanya untukku? Dan jawabannya hanya bisa ditemukan di dalam diri. Ya, momen melintasnya ini singkat, hanya beberapa bulan ya, si komet Atlas Triai ini. Singkat, sama seperti kehidupan manusia. Namun dalam singkatnya itu, ia meninggalkan jejak panjang di langit
dan kesadaran kita. Waktu adalah guru yang paling jujur. Yang memahami waktu, maka ia memahami makna hidup dan kehidupan. Jika saudara-saudari baraya kita bersama mampu mendengar tanpa telinga, maka saudara-saudari baraya semua akan tahu bahwa 3i atau Atlas ini membawa pesan. Jangan takut berubah, lepaskan orbit lamamu, terangi hatimu dengan cahaya kesadaran, karena semesta sedang memanggilmu pulang. 3i Atlas adalah tamu kosmik yang membawa kabar dari sumber cahaya. Ia datang bukan untuk menakuti, sekali lagi, tapi untuk membangunkan. Ia tidak meminta disembah, hanya ingin kita mengingat bahwa kita juga berasal dari bintang yang sama. Dan kini, saat ini, kita menatapnya di langit. Kita tidak lagi hanya memandang keluar, tapi juga menatap ke diri sendiri, ke dalam diri sendiri, ke langit diri kita sendiri. Karena setiap manusia adalah 3i dan Atlas itu sendiri. Sudah ya ngobrolnya? Oke. Itu tadi sedikit membuka obrolan. Nah, kalau saudara-saudari baraya semua tadi betul-betul menyimak apa yang disampaikan, pasti dalam dirinya sudah ada jawaban akan apa yang dipertanyakan. Apakah pertanyaannya masih sama atau sudah berubah? Apakah jawabannya masih sama atau sudah berubah? Sambil menunggu yang mau ngobrol, naik ke atas, kita sharing, ngobrol santai, asik ya, bagi pembuka obrolan. Karena kalau di TikTok kan biasa gitu ya, kalau nggak dibuka dengan ngebahas sesuatu, ngobrolin sesuatu gitu, nggak pada betah. Tapi bukan untuk pada betah sih tujuan saya, ya sedang mau ngoceh aja. Ada Sang Hyang Taya, selamat bergabung. Apakah ini Mas Taya yang sudah lama berada di TikTok seperti saya? Saya juga baru mulai lagi Mas Taya beberapa hari. Sambil menunggu yang mau naik, mau ngobrol, kita sharing, ngobrol asik ya. Seriusnya udah cukup tadi, nggak usah terlalu banyak serius, tadi juga serius santai. Sambil menunggu yang mau ngobrol, mau naik ke atas, saya putarkan sebuah lagu yang liriknya saya buat. Dan ini kolaborasi dengan AI. Ini sebuah theme song ya, atau lagu tema. Judulnya lagunya ini Balai Kesadaran Kebangsaan. Santai ya, santai dong. Nah gitu Mas Ben, saya tadi santai gitu pun saya anggap kayak, duh nggak ada bercandanya ya gitu. Maksudnya agak ini ya. Kayaknya serius gitu, kayaknya sok-sokan gitu ya, kayak masih tahu apa, kayak itu nggak asik gitu ya. Mending kita ngobrol aja, sharing. Sambil menunggu yang mau naik, mau ngobrol. Ini lagu Balai Kesadaran Kebangsaan. Ini saya bikin liriknya ketika mulai rame soal Atlas dan apa yang tadi saya sampaikan sebetulnya. Kita harus bersatu dan sebagainya. Ini inspirasinya dari situ dan terciptalah lagu ini. Saya putarkan yang versi paduan suara ya. Balai Kesadaran Kebangsaan. Ini sebuah cita-cita saya yang jika dikehendaki ini akan menjadi sebuah rumah bersama, tempat kita ngobrol santai, ngopi, sharing, menyelaraskan, menjaga diri, alam, semesta, dan semuanya. Selamat mendengarkan, sambil saya mau nyeduh kopi dulu. Ini Balai Kesadaran Kebangsaan versi paduan suara. Selamat mendengarkan, saudara-saudari baraya semua. Nanti saya kembali lagi ya.
kopi dulu.